Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang MPS, jadi Master Production Scheduling, yang merupakan kelanjutan dari Aggregate Planning yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. MPS atau sering juga disebut sebagai jadwal induk produksi merupakan pernyataan tentang produk akhir atau end item ya yang akan diproduksi dalam bentuk jumlah dan kapan atau waktu untuk produksi. Jadwal induk ini merupakan disagregasi atau pemecahan dan implementasi dari perencanaan produksi. Nah, beberapa fungsi dari jadwal induk produksi, yang pertama adalah menjadwalkan produksi untuk pembelian material ya. Nanti pembelian material akan dibahas di dalam step selanjutnya yaitu MRP. Yang kedua adalah JAP juga menyatakan kapan jumlah dan due date produk yang harus dipesan. Menjadi masukan data sistem perencanaan kebutuhan material. JIP ini dijabarkan menggunakan bill of material untuk menentukan jumlah kebutuhan komponen, material, dan perakitan sehingga jadwal induk produksi ini nanti dapat dipenuhi. Nah, penjabaran itu nanti akan diurai atau dijelaskan ke dalam proses MRP. Kemudian JIP ini juga sebagai dasar menentukan kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, jam mesin, atau energi ya melalui perhitungan perencanaan kapasitas kasar atau rough cut capacity planning. Kemudian JIP ini juga sebagai dasar untuk memenuhi janji pengiriman produk kepada konsumen. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam proses planning ya, mulai dari Aggregate Production Plan atau SOP, Sales Operation Planning, turun ke MPS ya, kemudian nanti dari MPS ke MRP, kemudian dari MRP nanti kita akan membuat detail tentang penjadwalan. Nah, tentu saja di masing-masing aktivitas ini perlu kita pertanyakan apakah kapasitas itu cukup ya. Kalau kapasitas cukup, maka tentunya ini bisa dieksekusi. Kalau tidak cukup, ada beberapa alternatif ya. Apakah alternatif kita nanti akan subkontrak misalnya, atau lembur misalnya, atau merekrut karyawan atau staf misalnya. Nah, kalaupun toh tidak bisa, maka perlu dipertanyakan juga apakah production plan yang di level atas itu perlu untuk kita ubah. Demikian juga pada saat kita menjalankan rencana ini dari mulai agregat ke MPS, turun juga ke MRP, di masing-masing tahap selalu ada checking kapasitas. Nah, kita akan melihat bagaimana prosedur MPS ya. Nah, namun sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara memecah dari agregat planning ke MPS. Ya, saya akan jelaskan dengan satu contoh. Ada banyak cara sebenarnya ya memecah dari agregat planning ke MPS ya. Ada cara yang paling mudah disebut sebagai cut and fit yang akan saya jelaskan di sini. Hasilnya model ini adalah model yang sifatnya heuristik ya, coba-coba dengan algoritma yang bagus, yang baik, tapi tidak menjamin hasilnya optimal. Nah, cara yang kedua adalah cara optimasi ya, misalnya dengan apa? Misalnya dengan linear programming misalnya, di mana kita modelkan secara matematis, nanti hasilnya tentu akan didapatkan hasil yang optimal. Nah, dalam penjelasan ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara memecah dari agregat planning ke dalam MPS dengan menggunakan model cut and fit. Ya, cut and fit ini merupakan model trial error ya, jadi cukup sederhana. Berapa jumlah agregat planning, kemudian nanti akan kita disagregasi ke dalam MPS atau ke dalam jadwal induk produksi. Pakai apa? Salah satunya adalah memakai model proporsi ya, proporsi berdasar pada historical data. Nah, contoh ya, misal saya ambil contoh, misal kita punya agregat planning ya. Ini adalah agregat planning. Oke, misalnya penjualan TV misal ya pada salah satu pabrik televisi misalnya ya, di agregat planning ini katakan bulan 1, bulan 2, bulan 3 ya, bulan 4 misalnya ini penjualan ya, ini production plan ya, ini production plan ya, ada saya buat dua ya, yang satu adalah production plan, nah yang satunya lagi adalah nanti di penjualan ya, jadi data historical.
Nah, agregat planning misalnya saja bahwa kita punya production plan ya, production plan di agregat planning di bulan 1 misal saja ada 2000 unit TV yang akan kita produksi. Di bulan 2 misal saja ya ada juga 2000, bulan 3 itu 4000, bulan 4 itu 4000 misalnya unit televisi ya, satuan agregatnya adalah unit televisi. Nah, bagaimana kemudian kita memecah dari agregat planning ini ke dalam MPS? Sebagai contoh misal, perusahaan itu punya 2 jenis model TV misalnya. Ya, misalnya dibedakan atas ukurannya, atas incinya misalnya. Yang satu 21 inch, yang satu katakan 54 inch misalnya ya. Sehingga saya akan tulis ya di sini ada dua jenis model televisi ya. Jadi ada TV katakan jenis 1 dan TV jenis 2. Baik, jadi perusahaan ini memproduksi 2 TV ya, 2 TV, TV 1, TV 2. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendisagregasi atau memproporsionalkan production plan? Jadi kita akan membuat MPS ya di sini, membuat MPS untuk TV 1 dan TV 2. Ini adalah MPS. Ya, bulan 1, 2, 3, 4 dengan teknik cut and fit ya, cut and fit atau sering kita sebut juga sebagai proporsional ya, teknik untuk membagi dari agregat planning menjadi MPS atau teknik disagregasi. Nah, bagaimana method cut and fit ini dilakukan? Kita bisa mengambil proporsi dari misalnya sales tahun kemarin. Misal, jadi kalau andai kata misal ya ini tahun 2020 ya. Misal saya mengambil data ya, data di tahun 2019. Ini adalah data di tahun 2019. Ya, data penjualan sebagai contoh misal TV ya, jadi TV 1 dan TV 2 sebagai contoh misal saya ambil, boleh saya mengambil data 1 tahun ya, atau boleh juga misal ya dalam contoh di sini misalnya saya hanya mengambil data misalnya saja selama 3 bulan misalnya ya. Jadi TV 1 misalnya bahwa pada tahun kemarin di tahun 2019 ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3 misal saja ya, ini terjual katakan misalnya 1000 ya, ini saya buat saja angka yang sama, 1000, 1000, 1000, misal ini adalah 500, 500, dan ini adalah 500. Nah, kemudian harga ya, jadi harga TV 1 misalnya harganya 1 juta ya, misalnya ini harganya 1 juta, TV 2 katakan harganya 2 juta. Nah, makanya kita dapat data sales ya, sales bahwa ada 3.000 ya kali 1 juta ya, berarti ada 3 miliar, karena ini 3.000 kali 1 juta ya, jadi atau ada 3.000 juta gitu. Kemudian di sini adalah 2 juta ya, jadi 2 juta kita lihat 2 juta berarti 1.500 kali 2 ini juga 3.000 ya, sehingga ada 6 miliar ya, 6.000 ya, 6.000. Nah, sehingga kita akan lihat bahwa proporsi TV 1 adalah 50% ya, proporsi TV 2 adalah 50% dari sales ya, data sales. Ini sales data. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa oke, berarti proporsi TV 1-nya adalah 50%, proporsi TV 2-nya adalah 50%. Nah, sehingga pada saat kita punya 2000 rencana agregat di bulan 1, maka ini akan kita proporsikan TV 1 50%, TV 2 50%. Nah, sehingga ini akan ada 1000 gitu ya. Ini 1000, ini 1000 ya. Ini 1000, ini 1000, ini 2000, ini 2000, kemudian ini 2000, dan ini adalah 2000. Nah, method ini andai kata kita mengambil proporsi itu dari sisi sales ya, dari sisi sales. Nah, sehingga kita katakan bahwa cut and fit karena komposisinya adalah 50-50, nah maka kemudian dari rencana ini, jadi rencana agregat tahun 2020 akan kita pecah menjadi TV 1 1000, TV 2 adalah 1000 atau 50%-nya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyusun MPS ya. Jadi kita berikan contoh di sini, contoh misalnya
pada agregat planning sepeda ya. Jadi ini hasil agregat planning. Katakan misalnya agregat planning yang dipakai adalah metode hybrid misalnya ya, misalnya hybrid ya dia atau mix ya. Jadi dia produk standar normalnya 1.200, kemudian ada overtime misalnya. Atau misalnya dengan subkontrak misalnya. Nah, sehingga Januari agregat planningnya 1.500, Februari adalah 1.200. Nah, kemudian kita lakukan disagregasi ya, dengan misalnya saja kita mengambil berdasar dari sales sebelumnya ya, bahwa root baik, kita lihat di situ di bulan Januari ya, dia katakan misalnya ya, di situ, coba saya hitung, jadi 200, misalnya root baik itu menduduki posisi 13% misalnya ya, misal 13 atau 14% misalnya, atau misalnya 15% lah misal gitu ya. Kemudian untuk hybrid, kita lihat hybrid itu menduduki posisi atau proporsinya adalah 60% misal saja ya, misalnya dari data sales tadi. Ya. Kemudian mountain katakan misalnya 25% ya. Misal begitu. Nah, sehingga dari 1.500 maka ini akan kita bagi menjadi 3 ya. Road baik 15%-nya, hybrid 60, mountain 25%. Misalnya begitu ya, sehingga root baik ya 15% dari sekian, walaupun ini sebenarnya 13, sekian ya, tapi saya bulatin aja. Nah, sehingga root baik itu akan diproduksi sebanyak 200, hybrid 1.000, kemudian mountainnya adalah 300. Nah, sehingga kemudian kita akan membuat schedule ya, di Januari kita taruh road baik ini di minggu 1 dan minggu ketiga ya, agar balance ya. Untuk hybrid di minggu kedua dan minggu keempat, mountain di minggu ketiga gitu ya, sehingga setiap minggu kita akan ada produksi dengan jenis yang berbeda-beda. Demikian juga pada bulan Februari misalnya ya, sehingga kita lihat ini adalah MPS, rencana bahwa pada minggu 1 bulan Januari akan ada 100 sepeda root bike yang sudah jadi. Di minggu ketiga akan ada 100 root bike yang akan jadi. Gitu ya, itu cara membacanya. Nah, kemudian kita akan lihat ya bagaimana kita menyusun MPS. Nah, ini adalah MPS ya. Saya ambil salah satu contoh di root bike ya, dari MPS di root bike. Di root bike. Kemudian itemnya root baik, ini datanya bahwa di gudang pada awal Januari ada 17. Ada 17, kemudian order policy-nya ada 100 ya, jadi 100 ini adalah ukuran lot ya, jadi sekali memproduksi itu dibuat 100, lamanya produksi adalah 2 minggu. Nah, kemudian ini adalah hasil forecast ya, hasil forecast untuk root baik. Kemudian ini adalah customer order or book ya. Jadi customer order adalah jumlah yang sudah diterima PO-nya ya, atau sudah dikeluarkan PO-nya oleh customer. Maka namanya customer orders or book ya, book. Sehingga ini adalah jumlah yang pasti akan dibeli. Sementara kalau forecast itu masih merupakan prediksi. Nah, yang pertama kita akan menghitung projected on hand ya, berapa jumlah rencana, karena ini masih projected, sepeda yang ada di on hand di gudang kita. Kita punya 17 ya, sementara kalau kita lihat akan ada produksi 100, dari mana 100? 100 dari MPS tadi, bahwa di minggu pertama akan ada 100 sepeda yang sudah jadi. Nah, sehingga projected on hand akan ada 17 ditambah 100, berarti kita akan punya 117 dikurangi untuk apa? Untuk mana yang lebih besar, apakah forecast atau customer order yang lebih besar. Sehingga akan menjadi lebih aman ya kalau pengurangnya itu yang lebih besar. Nah, sehingga apa? Sehingga projected on hand akan sama dengan 17 ditambah 100 dikurangi 40. Ya, dikurangi 40. Mana salah satu yang lebih besar ya? Lebih besar antara forecast atau customer order. Nah, sehingga kita akan punya 77 ya. Kemudian demikian juga selanjutnya ya. Kita punya 77 dikurangi 40. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar 40. Berarti di sini akan ada 37. Nah, di sini di minggu ketiga akan ada MPS lagi 100. 100 dari mana? Dari yang tadi itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi. Nah, ini kan akan ada 100. Nah, sehingga di minggu ketiga akan ada 100 ya, 100. Nah, sehingga karena di minggu ketiga MPS quantity jadi 100, kapan mulai dibuat? Nah, kita lihat lead time. Lead time-nya 2 minggu.
Sehingga ini akan ada proses mundur ya, mundur ke belakang ya, perhitungan offsetting. Nah, sehingga kita lihat bahwa membutuhkan MPS itu harus mulai di minggu ke-1. Nah, sehingga artinya apa? Bahwa di minggu pertama semua komponen sepeda ya itu harus sudah ada di gudang kita. Sehingga apa? Sehingga nanti sejak minggu pertama nanti akan dirakit ya, dirakit sampai kemudian jadi nanti di minggu ketiga. Nah, ini butuh waktu 2 minggu. Nah, tentu inilah nanti akan turun ke MRP ya, sehingga pada saat kita nanti akan membeli material, batas akhirnya ya di minggu pertama Januari. Begitu ya, sehingga nanti akan turun ya ini ke MRP. Nah, sehingga kalau kita lihat, kalau ini kita lanjut ya, jadi 100, kemudian di sini akan ada 47. 47 dari mana? Dari kita punya tadi sisa 92 dikurangi dengan 45, sehingga 47. Kemudian di Februari 47 kita akan ada 100 lagi yang sudah jadi, sehingga 47 ditambah 100 dikurangi 50, begitu seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana mekanisme di dalam kita menyajikan MPS. Ya, nah, sehingga kemudian ada juga namanya time fence ya, jadi jendela atau pagar-pagar waktu gitu ya, sehingga ini adalah aturan untuk scheduling, yaitu bahwa pada saat kita membuat MPS, maka akan ada batas waktu di mana MPS itu sudah nggak bisa berubah. Nah, sebagai contoh di sini ya, sehingga misalnya tuh 1 sampai 2 minggu itu no change ya, ini istilahnya adalah frozen ya, jadi sudah di freeze ya, sudah tidak boleh berubah, sudah tidak boleh ada perubahan. Kalau ada permintaan perubahan 2-4 minggu sebelumnya, nah itu firm ya, firm. Firm itu tegas artinya, boleh berubah tapi sedikit ya, mungkin 5%. 4-6 minggu itu change ya. Lebih dari 6 minggu mungkin masih open. Nah, artinya apa? Artinya bahwa pada saat kita punya MPS yang seperti ini, misal saja bahwa di minggu pertama ya, akhir minggu misalnya tiba-tiba ada customer ya yang sudah book tadi misalnya telepon, bisa nggak sepeda itu diubah misalnya yang tadinya warna merah misalnya dia pengen warna kuning. Nah, itu sudah frozen ya, kita bilang oh sudah nggak bisa, karena apa? Karena ini sudah on the way ya, sudah mulai dirakit, sudah mulai diproses begitu. Sehingga masa 1 sampai 2 minggu ini kita sebut sebagai frozen. Nah, namun kalau misalnya ya seminggu ya di bulan Desember misalnya, akhir Desember atau bahkan misalnya minggu 3 Desember ada yang telepon, bisa nggak misalnya warnanya diubah misalnya. Nah, itu mungkin sedikit boleh ada perubahan kalau memungkinkan ya. Nah, kita cek apakah bagian pengadaan itu sudah terlanjur membeli ya, sudah terlanjur pesan, dan apakah pesanan itu masih bisa diubah, atau bahkan misalnya kalau pesanan itu sudah bahkan terlanjur sampai di gudang kita, ya kita katakan itu tidak bisa berubah. Dan sehingga itu adalah rule for scheduling ya, sehingga kalau 1 sampai 2 minggu, karena lead time-nya di sini 2 minggu, ya sudah frozen ya, sudah tidak bisa dirubah. Tapi kalau itu masih jauh ya, sebulan, 2 bulan sebelumnya, nah mungkin kita masih open, karena mungkin kita juga belum mengeluarkan PO ya, purchase order, atau bahkan kita masih dalam proses planning. Ya, nah, kemudian tentu saja seperti tadi saya sampaikan bahwa agregat planning ya nanti akan divalidasi dengan resources requirement planning. Ini levelnya adalah level plan ya, level pabrik. MPS nanti akan divalidasi dengan RCCP, Rough Cut Capacity Planning. MRP juga akan divalidasi dengan CRP ya, Capacity Requirement Planning. Kemudian dari MRP turun ke shop floor scheduling juga akan divalidasi dengan input dan output control. Nah, salah satu kemampuan dari MPS adalah memberikan informasi, yang informasi ini bisa diberikan pada orang marketing dan sales, yaitu apa? Yaitu available to promise atau ATP. Nah, apa itu ATP? Jadi ini kemampuan untuk memberikan informasi janji pengiriman ke konsumen, merupakan salah satu kunci kompetitif dalam sistem manufaktur. Nah, kita ambil contoh ya, jadi misal yang road bike tadi kita lanjut ya untuk April dan Mei misalnya. Ya, kita akan melihat bagaimana mekanisme available to promise. Ya, ini order policy berubah jadi 200 unit ya. Jadi sekali merakit itu 200 sepeda yang dirakit, lead time-nya 2 minggu, on hand-nya 85. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kita misalnya saja kita sudah punya jadwal untuk MPS-nya itu April minggu kedua keempat dan juga Mei di minggu ke-7 ya, 200-200.
Kita lihat bagaimana mekanisme kita menghitung available to promise. Jadi yang pertama adalah kita lihat kalau available to promise berarti benar-benar jumlah di gudang yang bisa kita janjikan. Available ini berbeda dengan projected on hand ya. Kalau projected on hand itu jumlah yang ada di gudang. Kalau available to promise yaitu jumlah yang bisa kita janjikan sehingga belum allocated ya atau belum kita pakai untuk keperluan yang lain. Jadi benar-benar masih free kalau available to promise. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi yang pertama adalah kita punya on hand 85 gitu ya. Kemudian ditambah MPS, MPS-nya 0, berarti 85 dikurangi ya, dikurangi mana yang lebih besar seperti tadi ya untuk menghitung projected on hand. Untuk menghitung projected on hand sebelumnya ditambah MPS dikurangi mana yang lebih besar. Sehingga kita lihat 85 ditambah 0 dikurangi 80 sisa 5. Ya, 5 ditambah 200 yaitu 205 dikurangi 72 sisa 133. Ya, 133 ditambah 0 dikurangi 70 ya sisa 63 begitu seterusnya. Ya, sehingga yang namanya projected on hand adalah sisa yang ada di gudang dihitung dari inventory sebelumnya ditambah dengan MPS dikurangi mana yang lebih besar antara forecast atau customer order. Nah, sehingga kita ya, jadi kita akan menghitung, jadi kalau tadi kita sudah menghitung projected on hand, sekarang kita akan menghitung bagaimana cara menghitung available to promise, karena available to promise ini berbeda dengan projected on hand. Available to promise is the quantity of an item that marketing can promise to deliver on specified dates ya, sehingga di sini kita tulis available to promise. Nah, untuk masing-masing MPS quantity ya, ATP itu adalah plan production dikurangi book order. Untuk yang pertama, for the first or current week, ATP sama dengan current on hand inventory ditambah MPS dikurangi dengan book order up to the next MPS. Jadi available to promise adalah jumlah on hand kita ditambah jumlah MPS ya, jumlah produksi kita dikurangi yang sudah book ya sampai MPS berikutnya, sampai produksi berikutnya. Nah, sehingga kita akan hitung ya. Jadi kita akan hitung dengan rumus yang tadi. Kita lihat. Nah, ini adalah ATP-nya. Kita lihat bahwa ATP di minggu pertama. Di minggu pertama kita tidak ada MPS ya. Tapi di minggu berikutnya itu ada MPS, akan ada produksi. Sehingga jumlah yang bisa kita janjikan, kita punya 85. Ya, 85. Kemudian dikurangi dengan book order. Jadi yang kita hitung kalau ATP adalah book order, bukan forecast ya, bukan forecast karena forecast itu kan sesuatu yang belum pasti terjadi. Kalau book order itu sudah dipesan. Nah, sehingga available to promise adalah 85 dikurangi dengan 80 sehingga ada 5 yang bisa kita janjikan di minggu pertama. Di minggu kedua ya, di minggu kedua kita punya 200 ya, punya 200 ya. Dikurangi dengan jumlah book order ya, jumlah book order pada minggu-minggu sampai pada next MPS. Ya, sampai pada next MPS. Ya, sehingga kalau kita lihat ya ATP plan production dikurangi dengan book order ya, sehingga 200 dikurangi dengan 72 dikurangi dengan 48. Jadi kita akan ada 200, kita kurangi 72, kurangi 48. Sehingga sisanya 80. Itu adalah available to promise di minggu kedua. Gitu ya. Minggu ketiga 0 ya, karena ini book order di minggu ketiga ini sudah diambilkan dari MPS di minggu kedua. MPS minggu keempat, ya ini ada production lagi, adalah 200 dikurangi book order sampai ada MPS berikutnya, sampai sebelum MPS berikutnya. MPS berikutnya adalah di minggu ke-7. Sehingga 162 itu dari 200 dikurangi 30, dikurangi 8, kurangi 0. 200 itu dari 200 dikurangi 0, dikurangi 0. Nah, sehingga kita lihat ini adalah jumlah yang bisa dijanjikan oleh marketing. Kita lihat bahwa ATP ini berbeda dengan on-hand inventory. Sehingga kalau kita lihat ya, nanti perbedaannya nanti saya jelaskan dengan contoh yang lain ya. Jadi ini saya selesaikan dulu. Jadi ATP-nya, ATP ya, ini kita pindah ke sini. Nah, ini available to promise.
Sehingga misal saja customer A ingin 50 sepeda di minggu ketiga, bisa nggak kita komit? Ada permintaan 50, ya bisa kita bisa memenuhi. Karena apa? Karena kita masih punya available yang bisa kita janjikan di minggu 1 dan minggu kedua. Ya, sehingga apa? Ambilkan dari minggu kedua sebanyak 50 ya, sehingga yes, kita punya sisa 30. Customer B ingin 200 sepeda di minggu ke-6. Nah, sekarang kita hitung. Minggu ke-6, berarti kita masih punya 162, 30 tambah 5. Nah, sehingga kita sampaikan bahwa oh kita tidak bisa, karena kita hanya bisa menyediakan 197, maka kita jawab no. Gitu ya. Sehingga kalau ada yang minta 200 di minggu ke-6, kita jawab saja no, tidak bisa. Karena apa? Karena jumlah kita hanya 197. Kemudian misalnya C ingin 175 baik di minggu keempat. Ya, sehingga kita hitung mundur ya, 162 tambah 30 ya. Ya, kita lihat 162, kemudian yang ini kita ambil ya. Kita ambil sehingga sisanya nanti tinggal 17, sehingga kita bilang yes. Nah, sehingga untuk komit 175 di minggu keempat, ambil 162 dari minggu keempat dan 13 dari minggu kedua. Ya, sehingga dari kanan ke kiri. Gitu ya, sehingga kita mengatakan kita bisa memenuhinya. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa available to promise itu berbeda dengan inventory on hand ya, beda dengan inventory on hand. Nah, sehingga sebagai gambaran ya, nah saya akan memberikan contoh sederhana ya. Jadi contoh sederhana bagaimana kita bisa memahami kenapa available itu berbeda dengan inventory on hand. Misal ya, misal ada dua orang ya, dua mahasiswa, ada A dan ada B misalnya, ya ada A dan ada B. A ini misalnya saja bahwa dia akan menerima ya 1, 2 ini minggu ya, minggu pertama dia akan terima kiriman uang misalnya ya, dia terima kiriman uang 1 juta. Tiap 2 minggu, ini juga 1 juta. Oke, misalnya begitu. Nah, kemudian A ini punya kebutuhan ya, misalnya dia kos misalnya ya, bayar kos seminggu, katakan misalnya dia bayar kos seminggu 200.000 misal. Ya, kemudian dia juga beli untuk makan misalnya saja ya, misalnya untuk makan dia dalam 1 minggu katakan misalnya 600.000. Nah, dia juga beli misalnya ya, dia pesen buku misalnya ya, dari toko online, misal saja begitu, atau mungkin dari tempat yang lain. Harganya berapa? Harganya misalnya 100.000, ya harganya 100.000, dia pesen 100.000, namun 100.000 ini, ya 100.000, namun nantinya 100.000 ini akan dia bayarkan di minggu kedua pada saat buku itu datang misalnya, gitu ya, sehingga ini beli ya, yang nanti pembayarannya tidak sekarang, tapi ini sudah dia cadangkan di sini di minggu pertama. Nanti akan dia bayarkan itu di minggu kedua, gitu ya, akan dibayarkan di minggu kedua. Misal begitu. Ya ini nanti dibayarkan ya, bayar di minggu kedua. Nah sehingga kita lihat ya, misalnya B ingin pinjam uang ke A. Nah bagaimana jawaban A? A bilang bahwa inventory on hand ya, jumlah uang yang ada di A ya itu sebesar, kalau kita lihat jumlah uangnya itu 1 juta ya, dikurangi 200 dikurangi 600 ya, berarti ada, kalau kita lihat berarti ada 1 juta dikurangi dengan 800 gitu ya, sehingga dia masih punya sisa 200.000 ya, 200.000. Itu inventory on hand. Jadi di dompetnya A itu ada 200.000. Kenapa? Karena 1 juta 200.000 tadi untuk bayar kos misalnya, 600.000 itu untuk makan, sehingga kan dia secara fisik dia masih punya uang 200.000. Namun available to promise ya, dari 200.000 ini 100.000 itu sudah dia alokasikan untuk bayar di minggu kedua, walaupun secara fisik dia masih bawa uang itu. ATP-nya berapa? ATP-nya hanya 100.000. Nah, kalau misalnya B ya ingin pinjam uang ke A, A bilang bahwa saya hanya tinggal punya sisa uang 100.000, walaupun di dompetnya ada 200.000. Nah itu, sehingga itu beda antara available to promise dengan
inventory on hand ya. Yang on hand adalah yang ada di gudang, sementara available to promise adalah yang bisa dijanjikan. Oke ya, jadi itu contoh ya, contoh bagaimana cara kita menurunkan dari aggregate planning ke MPS, dan juga dari MPS kemudian kita bisa membaca tentang available to promise. Ya, nah, kemudian ini ada latihan ya, jadi ada latihan, jadi bisa dicoba ya menghitung, jadi latihan available to promise ya, jadi di sini ada on hand ya untuk April dan Mei, kemudian ini juga ada lagi latihan yang berikutnya. Baik, sebagai penutup ya, jadi MPS menyatakan kapan jumlah dan budget produk harus dipesan. MPS digunakan sebagai dasar penentuan kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, jam mesin, atau energi melalui perhitungan perencanaan kapasitas kasar. Output dari MPS digunakan sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan material, dan juga kemampuan untuk menjanjikan available to promise merupakan kunci kompetitif dalam sistem manufaktur. Baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.